This is the bigger picture, impulse A, B, C. Lalu ini impulse, correction, impulse, dan dia udah break top di sini. Setelah dia break top di sini, dia kasih another correction dalam bentuk contracting flat dan push up ke atas. So what's next? Jadi idealnya, skenario pertama itu idealnya adalah look for the buy again ketika di bawah 4257. Oke, nah kalau saya mau buy lagi, di sini saya perlu, let's say ini adalah drop, lalu ini adalah impulse. Saya perlu correction seperti ini. Impulse A, B, C, up. Oke, jadi target saya adalah dia kembali di atas 100.000 by year end. Ya, by year end ini paling lambat dia kembali di atas 100.000, SL-nya di bawah ini. Hai traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 15 sampai dengan 20 Desember 2025. Dan untuk minggu ini saya akan mulai dari ekonomi kalender terlebih dahulu. Kenapa? Karena minggu ini kita full dengan data-data ekonomi yang artinya this is the week of volatility. Artinya week of opportunity. Jadi banyak volatility sama dengan banyak opportunity if you know how to trade in correct way ya. Jadi kalau kalian tahu gimana kalian baca direction, gimana kalian baca structure-nya, this could be the week of opportunity. Kita langsung mulai aja dari hari Senin. Untuk minggu ini ada data Canadian dollar, dari CPI. Nanti saya akan share trade yang berkaitan dengan pair Canadian dollar, yaitu USD Canadian dollar untuk minggu ini. Kemudian yang paling penting untuk minggu ini menurut saya adalah data tenaga kerja dari US yang akan dirilis besok 8.30, average hourly earning, core retail sales, non-farm employment change, retail sales. Jadi minggu ini bakal banyak banget volatility. Oke, ya ini adalah dampak daripada shutdown kemarin sehingga di luar daripada kebiasaan, di mana kebiasaannya itu adalah setiap hari Jumat pertama di bulan baru. Khusus untuk edisi terakhir di 2025 ini akan dirilis Selasa 16 Desember. Lalu untuk hari Rabu GBP, CPI, dan saya akan share trade yang berkaitan dengan pair GBP untuk minggu ini. Lalu di hari Kamis ada ini ya dari Inggris, diperkirakan akan terjadi pemangkasan suku bunga. Seperti apa strukturnya nanti saya akan share. Kemudian ada core CPI, CPI juga, dari US hari Kamis. Dan menutup minggu ini kita akan punya data dari Bank of Japan, yaitu diperkirakan Bank of Japan akan menaikkan suku bunganya. Nanti opportunity-nya seperti apa, trade yang berkaitan dengan pair yen, saya juga akan share di kesempatan kali ini. Dan terakhir adalah retail sales ya dari GBP. Oke, itu tentang ekonomi kalender. Jadi teman-teman bisa tahu hari di mana market bakal volatile. Jadi dari hari Senin malam ini sampai dengan nanti hari Jumat. Oke, kita langsung aja menuju ke chart. Yang pertama kita akan mulai dari market gold terlebih dahulu. Nah, untuk market gold ya, hari Jumat lalu satu candle ini market drop kenceng ya di bawah 4.350-an, drop sampai dengan 4.257 hanya dari satu candle H4 ini. Oke, ini kurang lebih atas bawahnya adalah hampir 1000 pips. Oke, dan bagaimana dengan peluang atau opportunity outlook untuk minggu ini kita akan langsung bahas. Nah, sebelumnya saya akan bawa teman-teman ke bigger picture terlebih dahulu. This is the bigger picture, impulse A, B, C. Lalu ini impulse, correction, impulse, dan dia udah break top di sini. Setelah dia break top di sini, dia kasih another correction dalam bentuk contracting flat dan push up ke atas. So what's next? Ya. Nah, di sini saya lihat ada beberapa kemungkinan possible structure yang bisa terjadi. Oke, nah sekarang let's dive in ya, kita akan bedah seperti apa. Nah, di sini menurut saya ya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu kayak gini. Ya, yang warna kuning ini adalah contracting, another contracting. Jadi di kala market memang sangat kuat directionnya atau arahnya ke atas, ya dia kasih contracting flat. Dalam trend yang sangat kuat dia kasih contracting flat. Ini expanding, ini contracting, another push, lalu drop. Nah, ini nextnya apa gitu loh. Nah,
Kalau kita lihat yang warna kuning ini saya hapus dulu ya. Yang warna kuning ini saya hapus dulu. Ya, yang warna kuning ini adalah impulse, correction, impulse, lalu drop. Nah, bisa jadi ini begini, ini pelan-pelan naik ke atas, one more drop. Seperti ini, lalu up. Jadi idealnya, skenario pertama itu idealnya adalah look for the buy again ketika di bawah 4257 harga low minggu lalu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah bisa jadi bukan ini strukturnya, bisa jadi adalah struktur yang warna orange. Nah ini, kalau struktur yang warna orange, maka ini bentuknya impulse, correction, impulse. Oke, nah struktur mana yang lagi in play? 50-50. Menurut saya 50-50. Oke, kenapa 50-50? Karena yang kita lihat di sini, dia drop, ini naiknya pelan. Tapi bisa nggak ini in play? Benar, bisa nggak? Bisa aja. Oke, nah kalau saya mau buy lagi, di sini saya perlu, let's say ini adalah drop, lalu ini adalah impulse. Saya perlu correction seperti ini. Oke, saya perlu correction seperti ini. Misalkan ini adalah kita anggap asumsikan adalah impulse, saya perlu correction seperti ini. Tanpa breakdown di sini, this is heading up. Kalau yang warna oranye yang in play. Oke, kalau structure yang warna oranye in play, skenario yang warna oranye, pattern line yang warna oranye yang in play, maka saya perlu konfirmasi seperti ini, this is heading up. Ya, tapi kalau misalkan dia nggak ada kasih konfirmasi seperti ini, dia keep moving up to the upside, biarin. Karena kenapa? Karena saya punya posisi yang masih open. Ya, saya punya posisi yang masih open yaitu di sini. Dua posisi yang masih open tuh di sini. Ya, yang pertama itu adalah enter di 4198, yang kedua adalah 4215. Targetnya adalah break this all time high. Ya, target saya adalah break this all time high. Nah, singkat cerita, yang akan saya lakukan minggu ini adalah kalau ini impulse, ya ini yang warna oranye in play impulse, correction, impulse. Nah, sebelum dia break top di sini, kalau dia kasih correction seperti ini, maka saya akan tambah posisi di sini, SL-nya di bawah ini. Kalau ini dia kasih seperti ini. Tapi kalau dia naik terus tanpa correction, ya udah nggak apa-apa. Saya akan biarkan sampai take profit. Take profit saya adalah di another all time high di harga 4.400. So, kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk emas, ya untuk emas, skenario yang pertama tadi adalah one more drop karena ini adalah, let's say ini adalah impulse, ini adalah correction kita, one more drop di bawah ini, look for the buy, bentuknya jadi seperti ini. Ini skenario yang pertama. Oke, skenario yang pertama itu adalah berarti ini. One more drop seperti ini, di bawah ini look for the buy untuk another up. Jadi I don't expect reversal. Saya nggak expect gold bakal balik arah. No. Oke, nggak sekarang. Oke, kalau skenario yang pertama idealnya adalah look for the buy di bawah ini. Atau yang kedua adalah tanpa break low di bawah ini dengan asumsi yang in play adalah structure yang pattern line warna oranye, impulse, correction, impulse. Sebelum dia break top di sini, kalau dia kasih seperti ini, correction seperti ini, bentuknya begini, maka SL-nya di bawah ini, this is heading up for another all-time high. Ya, jadi kesimpulannya, I only look for the buy. Ya, either setelah ini ataupun dia break di bawah ini. Oke, look for the buy. Ya, itu untuk emas. Kita lanjut ke market berikutnya yaitu US oil. Nah, untuk US oil ini sama ya, kita akan look for the buy. Oke, senantiasa look for the buy. Ya, either setelah dia break kembali di bawah ini, ya, tapi kita nggak expect dia break di bawah ini. Kalaupun dia break di bawah ini adalah extension saja. Oke, extension ke bawah before heading up. Targetnya masih ke, ya, target paling minimum. Oke, ini ya saya berbicara target paling minimum adalah ini. Oke, 60 minimum ya. On the medium term, ya medium term ini saya look for sampai di, ya minimal di sini. Oke, minimum 60 atau 61, 50 dan even 62. Oke. Paling ideal itu adalah di sini ya, 70. Oke. Itu untuk US oil. Jadi untuk US oil
ya saya masih tetap akan prepare untuk buy. Oke, either dari di bawah harga low hari Jumat, oke, ataupun ya paling ideal itu adalah one more drop ya di bawah low hari Jumat. Oke. Ini di bawah 57 dan look for the buy again. Ya. Itu yang saya lihat untuk US oil ya. Jadi target minimumnya menurut saya adalah di sini. Oke, 60, 6150 or even 662 di atas 6250. Oke. Paling ideal adalah target yang seperti saya sudah sampaikan di 70. Oke, itu untuk US oil. Next adalah silver. Nah, silver ini juga sama. Nah, untuk silver, saya akan drop down ke time frame lebih kecil. Nah, yang saya nggak suka itu adalah kenaikannya pelan seperti ini. Jadi kalau ini ada drop, kenaikan pelan seperti ini, artinya possible one more drop di bawah low ini. Sehingga idealnya untuk minggu ini, silver kita akan look for the buy di bawah low ini. Ini idealnya. Oke? Ya, ini idealnya seperti ini. Atau kalau nggak di sini ada complete correction. Oke, seperti ini tanpa break low di sini, this is heading up. Ya, jadi ini bisa sebagai correction ataupun sebagai impuls kalau diikuti dengan complete correction yang clean and clear, yang jelas, yang bisa kita tandai, ya, yang bisa kita lihat dengan jelas. Oke, so paling idealnya adalah look for the buy di bawah ini. Oke, atau kalau enggak ya begini. Ada complete correction di sini, this is heading up tanpa break low di bawah ini, break di atas 65, level 65. Oke, anyway ini nanti saya bakal update di hari Rabu ya. Hari Rabu kita ketemu lagi di live session. Oke, midweek market update. Ya itu tadi untuk kategori per commodity, kita langsung ke forex. Yang pertama adalah GBP USD. Untuk GBP USD menurut saya ini adalah gejala trend continuation pattern ya. Ini adalah gejala trend continuation pattern menurut saya. Oke. Jadi untuk sekarang ya saya melihat dia akan break di bawah ini kembali ya 1.3340-an. Oke, di bawah ini kembali ya ataupun di bawah ini. Ya, jadi look for the buy minggu ini di bawah 1.3340-an, di bawah low ini or even di bawah low ini look for the buy untuk ke atas lagi. Jadi ini adalah trend continuation pattern. Jadi kalau market kita expect jatuh nggak seperti ini bentuknya. Oke, itu untuk GBP USD bullish. Nah, ini adalah pair yang tadi saya sebutkan di awal waktu membicarakan ekonomi kalender. So, untuk USD Canadian Dollar, menurut saya ini adalah possible regular flat, complete regular flat. Jadi saya expect minimum dia naik, ya, minimum correctively, bigger correction. Oke, sebelum jatuh lagi, kalau dia mau jatuh lagi. Nah, untuk minggu ini saya akan look for the buy. Ya, idealnya adalah market break the low sekali lagi. Kenapa? Karena walaupun saat ini ya secara structure dia sudah complete correction, tapi kenaikannya ini lihat konsolidasi. Artinya one more drop di bawah low hari Jumat lalu sebelum naik. Oke? Ya, nah di sini. Nah, ini low-nya adalah 1.37536. Jadi one more drop di bawah ini menurut saya kita look for the buy. Jadi USD Canadian Dollar kesimpulannya adalah look for the upside. Lalu next adalah USD Yen. Nah untuk USD Yen menurut saya karena Jumat ini ada Bank of Japan ya. Jadi sebelum Bank of Japan kalau harganya udah drop di bawah ini, oke, possible-nya adalah seperti ini. Menurut saya. Kalau possible seperti ini, berarti ini adalah impulse, ini adalah correction, heading up again. Kalau dia break di bawah low ini. Ya, jadi kalau sebelum Bank of Japan, dia udah break low di bawah 154.345, which is itu adalah kurang dari 100 pips dari harga sekarang. Any buy set up di bawah ini, saya akan ambil untuk ke atas. Oke, itu yang saya lihat untuk USD Yen. Jadi kalau di bawah ini, look for the buy set up. Aussie New Zealand. Nah untuk Aussie New Zealand menurut saya sampai dengan sekarang saya nggak expect dia break di stop untuk sementara waktu. Tadi ada news dari New Zealand ya mengatakan kemungkinan besar tahun depan itu sulit untuk menaikkan suku bunga karena kondisi financial market sekarang ini.
Jadi ini push ke atas, jadi ada kemungkinan ini tambah naik. Oke. Ya, di sini saya punya posisi sell kemarin 1.1570. At the moment stop loss di break even. Ya, jadi saya nggak expect break di stop. Jadi di atas stop ini pun, ya sekali lagi ini. Ya, jadi kalau dia naik extend, saya akan look for the sell lagi. Oke, tanpa break top di sini. Ya, jadi Aussie New Zealand directionnya adalah bearish menurut saya. Kalaupun dia naik break di stop, ini adalah extension. Oke, look for the sell lagi. Oke, itu untuk Aussie New Zealand. Nah, next adalah Swiss Yen. Nah, Swiss Yen menurut saya ini dia break another all time high lagi di sini. Oke, jadi secara impulsively. Jadi kita lagi perlu nunggu minggu ini seperti ini. Kalau sebelum Bank of Japan nanti hari Jumat sudah terjadi hal seperti ini di lower time frame 1 jam, maka ini akan naik tanpa break low di sini. Oke, ini yang saya expect, yang saya lihat dari Swiss Yen. Jadi mata uang dollar yen dan Swiss Yen, I look for the upside. Oke, tapi nggak di harga sekarang, ini adalah tunggu di bawah 154, 30-an, ini adalah setelah ini terjadi. Saya perlu bigger correction untuk impulse yang di sini. Kalau ini terjadi, ini adalah trend continuation pattern ke atas. Oke, itu untuk kategori forex. Next yang mau saya bahas itu adalah kategori indeks. Nah, untuk indeks, untuk indeks itu minggu lalu kita udah settle semua 3 posisi di harga ini 48.600. So what's next? Kalau kita perhatikan di time frame lebih kecil ya di 1 jam, ini adalah kemungkinan trend continuation pattern ke atas lagi untuk break another all time high. Jadi untuk US30 atau indeks, directionnya adalah upside. Oke, nah cuman saya nggak suka dengan pattern begini, kenaikan begini. Yang artinya ini bisa mengindikasikan one more drop di bawah ini. Oke, jadi artinya yang hari Jumat lalu setelah all time high harga drop, ada kemungkinan kita bisa melihat low tersebut lagi minggu ini karena pola kenaikannya tidak impulsif. Sehingga yang saya mau lakukan pada saat sekarang ini adalah saya akan look for the buy di bawah low di sini. Kalau ini terjadi dan saya bisa dapat market kasih kesempatan seperti ini, saya akan look for the buy di bawah low yang di sini. Ini adalah chart H4 1 jam by the way, 48.400-an. Break low di bawah ini, ya saya nggak akan sell. Kenapa? Kalau saya sell, SL-nya mesti di atas ini, dan kalau dia break di bawah ini pun risk reward-nya itu nggak menarik gitu ya. Oke, jadi saya akan look for the buy di bawah ini ya. Oke, karena ini adalah kemungkinan seperti ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah correction for one more drop, ini extend begini before another up. Oke, itu untuk US 30. Next adalah US 500. US 500 juga sama, ini dia udah break the top ya, dia udah break the top di sini. Oke, ini udah break the top. Ini adalah lagi konsolidasi. One more drop di bawah ini, look for the buy. Ini juga sama, ya. Ini adalah engulfing, cuman kenaikannya di sini sangat pelan sekali. Artinya one more drop di bawah ini, look for the buy. Di bawah 25.090. Itu adalah harga ideal kita look for the buy. UK 100, ya ini juga sama, dia udah break di stop, ini adalah pullback yang cukup dalam, saya perlu more wave sebelum saya decide, cuman ini adalah directionnya ke atas. Microsoft, nah Microsoft ini saya sudah share dari minggu lalu, ini adalah at the moment ini adalah complete regular flat for another up. Oke, gambaran atau bigger picture-nya ini adalah impulse A, B, C, lalu dia kasih complete correction lagi ke atas. Harusnya ini akan ke atas. Kalaupun dia drop sekali lagi di bawah ini adalah extension dari bigger regular flat di sini before another up. Oke, itu untuk Microsoft. Netflix saya masih nunggu untuk buy ya karena belum ada tanda. Secara structure ini sudah ready ke atas. Oke, jadi saya masih nunggu price action ya berupa engulfing misalkan di 1 jam atau di 4 jam sebelum saya enter tanpa break low di sini 82 ya, harga 82. Oke, targetnya tentu di atas 130-an. Nah, next saya mau bahas tentang Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin saya punya posisi buy ya, ini adalah protected low menurut saya.
Oke, seperti yang saya sudah katakan, saya mau nunggu dia break this low. Oke, sebelum saya enter, impulse A, B, C, up. Oke, jadi target saya adalah dia kembali di atas 100.000 by year end. Ya, by year end ini paling lambat dia kembali di atas 100.000, SL-nya di bawah ini. Ethereum juga sama, Ethereum ini juga ya ini adalah protected low-nya menurut saya. Cuman kenaikan di sini ini sangat pelan, ya one more drop di bawah ini minimum, ya di bawah 3.000, then you can look for the buy. Next adalah Cardano. Nah Cardano ini menurut saya juga cukup atraktif, ya you can look for the buy, SL-nya di bawah ini, ya. Oke, this is your impulse A, B, C, up. Ya, targetnya minimum break di stop, the best case stop yang ada di sini. Ya, itu untuk Cardano. Next adalah Bitcoin Cash. Ya, ini kalian bisa look for the buy. Ya, Bitcoin Cash ini adalah impulse A, B, C, dan ini dia lagi di sini juga ada koreksi ya, koreksi yang komplit ya. Artinya kalau dia extend ke bawah pun jadi seperti ini tanpa break low di sini ya 508. Oke, jadi kalau saya lebih mending nunggu sekali lagi drop biar dapat risk reward yang lebih bagus. Ya, at the moment yang saya pegang itu adalah Bitcoin. Oke, dan posisinya itu adalah long, dia kembali saya target di atas 100.000. Oke, so I think that's it. Ya, trade with care. All the best for your trade. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu. Ya, hari Rabu tanggal 17. Oke, hari Rabu tanggal 17 seperti biasa jam 8 malam. Live session untuk midweek market update. Ya, no overrisk. See you again Wednesday jam 8 malam. Bye-bye.